When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest, and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. And there's no more fears left in me. I can see you light my way, and you're always near. There's nowhere I could be. All I need is you. Feels like I can make it more than I deserve. You gave all to me so I can come closer to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest, and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make. Perencanaan pembangunan daerah Kota Bogor atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, yang kami hormati Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, yang kami hormati Kepala Dinas Perikanan Kota Bogor atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bogor atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bogor atau yang mewakili, dan revisi detail Engineering Design tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor pada hari ini tanggal 17 April 2023. Acara kita pada sore hari ini akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa yang bangga
duduk kembali. Sebelum memulai acara kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan dapat dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Laude Jayadi Esos. Kepada Bapak Laude Jayadi disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita sekalian. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga doa ini, apa yang kita lakukan hari ini, dapat berjadi pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izinkan saya membantu doa ini sesuai dengan ketentuan Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yu'amini wa huwa fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu sore hari ini, sedang syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir untuk mengikuti rangkaian acara seminar awal pembuatan master plan PLK. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah untuk kami semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti seminar ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha Mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon ampun dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, laporan Ketua Panitia oleh Kepala Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Kepada Bapak Masful Zili Ibrahim, SPD MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh bertemu kepada dalam aliansi yang kami hormati Bapak Dinas Tenaga Kerja yang kami hormati Bapak Ibu pejabat eselon 2 1 yang mewakili yang kami hormati Ibu pejabat eselon 3 yang sempat hadir, selamat Lea Lurah Palang Besar, yang mewakili adik-adik mahasiswa dan undangan sekalian yang kami hormati.
Baiklah, sebagai laporan kami, saya bacakan bahwa pertama kita pada pelajaran pendidikan siswa dari Subhanahu wa Ta'ala telah dipesan sehingga kita bisa hadir dalam pertemuan sore hari ini dalam rangka kegiatan seminar awal pembuatan master plan Balai Latihan Kerja dari Dinas Tenaga Kerja. Kebetulan pada bidang kami adalah pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Yang menjadi latar belakang kegiatan ini adalah sebagaimana bahwa visi pembangunan Kota Bau-Bau tentunya dalam pemerintahan tahun manis periode 2018-2023 sebagaimana dituangkan dalam peraturan daerah Kota Bau-Bau nomor 2 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Bau-Bau dengan tujuan tentunya meningkatkan pemerataan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tujuan dan visi tersebut. Berdasarkan data BPS tahun 2022, jumlah penduduk Kota Bau-Bau tercatat sebanyak kurang lebih 161.354 jiwa. Dari populasi tersebut kami laporkan bahwa jumlah angkatan kerja atau yang tercatat itu sebagai pekerja kurang lebih 80 ribuan jiwa dan jumlah pengangguran sebanyak 5.000 sekian jiwa. Jadi kondisi ini tentunya cukup dalam hal Kota Bau-Bau ya kita sudah mendapat penurunan sebenarnya pengangguran sehingga kita cukup ya berbahagia juga karena ada peningkatan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau berkomitmen untuk terus mempersiapkan tenaga kerja Kota Bau-Bau agar mampu beradaptasi, bertahan di tengah perubahan dunia kerja dan mampu menghadapi persaingan pada tingkat lokal, regional maupun global semakin kedat ini. Balai Latihan Kerja adalah tempat yang diselenggarakan proses pelatihan kerja yang kami akan rencanakan master plan-nya ini. Sebagai informasi kembali bahwa kami sudah ada kantor Balai Latihan Kerja ini yang dari provinsi. Insya Allah mungkin habis lebaran penyerahan bangunannya ini. Nah, kemudian kita rencanakan kami dengan Pak Kadis merencanakan untuk kita membuatkan master plan-nya untuk kawasan yang lebih lanjut. Lokasinya di Palabusa di Kecamatan Jaya. Maksud dan tujuan adalah dilaksanakan kegiatan ini untuk menyediakan dokumen sebagai pedoman dan acuan dalam rangka pembangunan PLK di Kota Bau. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembuatan master plan PLK adalah tentunya tersedianya dokumen master plan pembangunan PLK sebagai pedoman bagi pembangunan PLK pada tahap-tahap berikutnya. Lokasi pekerjaan kegiatan ini akan dilaksanakan di lokasi pembangunan PLK di Kecamatan Lele, Kelurahan Palabusa, Kota Bau. Sumber pendanaan adalah pekerjaan dibiayai oleh APBD Kota Bau melalui DPA Dinas Tenaga Kerja Kota Bau. Sebagai tim narasumber master plan ini kami tunjuk ya tentunya dari disiplin ilmu, master perencanaan wilayah, kemudian dari teknik arsitektur, teknik sipil, kemudian sarjana geografi dan geografi kependudukan. Adapun yang menjadi output bahwa ini kami laporkan bahwa yang diharapkan dari kegiatan pembuatan master plan ini antara lain satu, dokumen master plan PLK Kota Bau
Kemudian album peta berisi peta-peta dasar dan peta tematik master plan BLK Kota Bau. Kemudian sheet plan BLK, side plan BLK Kota Bau yang disertai dengan animasi 3D. Demikian yang kami laporkan sebagai langkah awal untuk kegiatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirnya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wali Kota Bogor Latihan Kerja dan Inovasi Desain Engineering Design tahun 2023. Kepada Bapak Laode Ahmad Monense dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua yang kami hormati, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau sebagai Sayyidul Hajat. Yang kami hormati para kepala OPD, Kepala Kota Bau yang sebelah kiri dan sebelah kiri, hadir bersama kita Kepala Dinas PU, Perempatan Ruang, Kepala Dinas Pariwisata, yang kami hormati Wakil Kepala Dinas PTSP, Litbang, dan Perumahan. Perikanan, Perumahan, dan dinas-dinas lainnya yang kami hormati konsultan yang akan membantu merancang desain untuk master plan ini. Hadirin sekalian yang sangat bahagia. Pertama juga saya mengajak kita semua banyak bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya. Kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan untuk bisa hadir di acara seminar awal pembuatan master plan Balai Latihan Kerja Kota Bogor. Salam dan salam kalau pulang kita kirimkan kepada yang kita bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Balai Latihan Kerja dia salah satu instrumen peningkatan kompetensi tenaga kerja, mempunyai peran yang sangat penting dalam mentransformasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja produktif dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia pada umumnya dan Kota Bogor khususnya. Kita ketahui bersama bahwa dalam visi besar kota kita ini ditopang dengan 4 pilar. Salah satu pilar di antaranya adalah pilar sumber daya manusia. Sumber daya manusia tentunya didekati dengan 2 cara, formal dan informal. Yang formalnya tentunya pendidikan sekolah SD sampai dengan perguruan tinggi, dan formalnya adalah bagaimana memberikan pengetahuan vokasi kepada tenaga kerja kita dengan menggunakan durasi waktu yang pendek. Jadi dibutuhkan BLK untuk percepatan penyesuaian kebutuhan lapangan kerja untuk menyambung tenaga kerja dengan lapangan kerja. Ini dibutuhkan percepatan. Dan alhamdulillah kita di Kota Bau mendapatkan satu BLK yang diperuntukkan dari provinsi. Kita menyiapkan lahannya dan alhamdulillah dari satu itu dengan melihat lahannya masih cukup besar, kita butuhkan satu gagasan besar juga untuk memanfaatkan potensi yang ada. Karena kita sudah ada, cuma kita ingin buat seperti apa BLK kita. Bismillah kita dulu bersama bisa saling mengisi, karena saya lihat masing-masing yang hadir ini multidisipliner dan menjadi stakeholder dari BLK kita. Harapan kita memang BLK yang didirikan nanti atau dibuat nanti itu bisa menampung dinamika sosial masyarakat.
di kota kita. Kita tahu persis bahwa kota kita ini menjadi pelayan daerah sekitar. Tentunya akan banyak sektor yang harus tumbuh dan berkembang di kota kita untuk menjadi pelayan kebutuhan wilayah sekitar. Oleh itu maka dibutuhkan pula kualitas sumber daya manusia yang dapat memberikan layanan terbaik kepada wilayah sekitar. Kita harus menjual potensi letak strategis ini sebagai keunggulan kita di peraturan wilayah kepulauan ini. Makanya satu hal yang sangat menggembirakan karena Bapak Gubernur mencerahkan satu BLK di kepulauan dan di tempat kota kita. Depan kira-kira di bulan 5 nanti kami sudah berkoordinasi dengan beberapa provinsi. Kita akan musrembang regional di sini untuk membicarakan tentang bagaimana membangun kawasan ini secara bersama-sama dengan sekian kabupaten lainnya, 6 sampai 6 kabupaten lainnya di wilayah ini. Ini akan menjadi kekuatan yang keren karena kalau masing-masing daerah berjuang sendiri-sendiri, kemungkinan akan kecil juga ruang untuk disetujui. Tapi kalau kita berbicara bersama, pasti pemerintah pusat juga akan melihat bahwa ini adalah kebutuhan untuk yang lebih luas. Karena apapun yang kita dirikan dan kita bangun Kota Wau, tidak bisa kita lepaskan dari peran kita sebagai pelayan wilayah sekitar. Jadi kalau perencanaan kita juga tidak seiring sejalan dengan keinginan wilayah sekitar, kita juga pasti punya kesulitan untuk bisa mengembangkan jadi besar. Oleh itu maka satu hal yang saya kira ini menggerakkan dan menjadi ruang terbuka buat kita untuk menggagas sebanyak mungkin infrastruktur atau sarana lain yang benar-benar bisa menjadi kebutuhan wilayah sekitar melalui musrembang regional tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita di sini tentunya akan sangat bermanfaat kalau kita memberikan masukan yang lebih detail kepada teman-teman kita konsultan. Karena teman-teman konsultan ini pasti masih membutuhkan beberapa data primer dan data sekunder yang mungkin saja ada di wilayah kita. Oleh itu maka bersama kami di kesempatan ini atau nanti pada saat tim master plan ini akan mencari data melalui survei atau pengumpulan data. Mohon kiranya teman-teman OPD yang memiliki informasi penting untuk pengembangan BLK ini diserahkan atau diberikan kepada teman-teman konsultan. Karena kita melihat wilayah atau tanah yang disiapkan pemerintah daerah untuk BLK ini sangat luas. Kalau saya secara pribadi mengharapkan usia luas itu benar-benar dimanfaatkan untuk peruntukan BLK. Jadi tidak usah dibagi lagi untuk kepentingan lain. Mohon di dinas PUPR untuk bisa mencermati ini. Jadi jangan lagi kita berbagi dengan kepentingan lain, tapi kita maksimalkan ke BLK. Karena BLK ini benar-benar menjadi motor pembangunan kawasan ini. Vokasi menjadi sesuatu yang penting di masa depan. Karena kita tahu pasti bahwa pendidikan formal tujuannya hanya untuk manusia ke manusia, tidak bisa mengantar banyak lulusannya untuk bisa melawan arus kehidupan. BLK ini akan menjadi pematangan buat teman-teman yang ingin fokus. Oleh itu maka ke depan jenis dari latihan kerja yang akan kita jadikan dulu itu saya dapat mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan kecenderungan masa depan. Jadi kalau pertukangan, kira-kira pertukangan seperti apa di masa depan? Yang lagi BLK-nya pertukangan dengan menggunakan SCAD sederhana. Sudah harus juga dilatih dengan menggunakan yang sedikit canggih lah. Supaya nanti pas tamat BLK akhirnya dipakai. Jangan sampai tamat BLK tidak bisa dipakai di masa kerja
karena perusahaan-perusahaan membutuhkan yang memahami beberapa peraturan. Kemudian saya juga melihat ini, apakah ini keliruan kita, ketidakkontrolan kita terhadap perencanaan kawasan, sampai ada suket di dalam wilayah BLK. Ini pertanyaan terbesar saya sebenarnya, ini PLN itu atau vendornya ini bayar ke mana? Kan setahu saya semua titik suket itu dibayar. Nah, pertanyaan sekarang, siapa yang terima duitnya? Jangan sampai ada pihak lain. Saya tidak menuduh teman-teman tenaga kerja ya. Jangan sampai ada pihak lain yang memanfaatkan. Iya. Itu dari sisi pengadaannya. Tapi saya ingin mengatakan lebih jauh bahwa suket untuk hal tertentu ini juga berpengaruh kepada peralatan-peralatan yang ada di bawahnya. Jangan sampai kita ingin bangun laboratorium yang berbasis elektronik, berbasis komputerisasi. Karena suket itu punya radiasi yang cukup, gelombang elektromagnetiknya yang ditimbulkan itu ada. Sehingga ini penting juga untuk dicermati oleh teman-teman konsultan, agar tidak menempatkan bangunan tertentu yang nantinya diperuntukkan untuk laboratorium yang berbasis elektronik di bawah pengaruh suket. Karena kalau kita dari awal sudah dibangunnya itu pasti terlarang. Karena kita sudah punya perencanaan ke depan tentang kawasan itu. Karena BLK kita kan bukan lagi BLK konvensional. Untuk apa lagi kita bangun BLK konvensional? Tapi kita ingin bangun BLK yang benar-benar mengadaptasi masa depan. Jadi kita latih anak-anak kita, generasi kita kepada kebutuhan masa depan. Jadi pasti peralatannya juga harus peralatan yang canggih. Tidak lagi seperti saya katakan tadi, BLK berbengkelan yang diajarkan tinggal bermata ban dengan buka ban. Kira itu dimakan di pinggir jalan itu. Jangan lagi di BLK kita pikirkanlah BLK itu melebihi satu akademi, tapi masa pendidikannya pendek, jadi langsung siap pakai. Jangan seperti kursus biasa. Kalau hanya sekedar buka ban, saya kira mereka tidak perlu ke BLK. Masih makan 1 minggu di pinggir jalan, pasti mereka tidak bisa. Setelah itu baru kita bantu kompresor. Harapan kita BLK-nya mulai BLK begitu, tapi BLK yang benar-benar mereka nanti akan. Dan mohon dilihat kecenderungan pembangunan kota kita. Pariwisata mungkin perlu disiapkan juga. Ada BLK yang mengisi tenaga kerja pariwisata. Begitu juga dengan sektor lain, perikanan juga sudah harus disiapkan. Jadi ke depan pasti daerah kita ini akan terbangun dengan industri-industri tertentu. Kemarin saja kita mendapat kunjungan dari PTP untuk membangun bangkai laut di kawasan ini. Mengingat kejenuhan bangkai laut di Surabaya, yang pertama, yang kedua, banyaknya alur kapal di Alki 2 dan Alki 3 yang kadang-kadang terjadi problem dan memakan waktu yang cukup panjang untuk menarik ke Surabaya, biaya dan waktu yang cukup, sehingga mereka melihat titik bau-bau menjadi titik yang strategis. Kemarin kita sudah memiliki pada tempatnya, mereka pilih 2 tempat, ada yang menunjukkan yang hari ini sudah jadi bypass, tapi itu sudah ada peruntungan lain kota, dan yang kedua mereka mengincar Borepok.
peluang seperti ini, kalau tenaga kerja lokal tidak dipersiapkan, kita akan menjadi penonton lagi dalam pertumbuhan perekonomian kota. Akhirnya kalau kota kita ini dihitung pertumbuhannya cukup baik, tetapi semu. Kenapa semu? Karena tidak bermanfaat langsung atau tidak bersentuhan langsung dengan tenaga kerja lokalnya. Jadi pertumbuhan ekonominya baik, tapi rapuh. Karena pemain-pemainnya bukan pemain lokal. Jadi terjadi capital flight. Ada cukup banyak kapital yang bermain, tetapi setelah itu terbang. Tidak terputar di wilayah kita. Karena pekerjaannya para pendatang yang keluarganya ada di daerah lain, habis gajian kirim uangnya ke daerah lain. Tapi kalau tenaga kerjanya lokal, maka habis gajian belanjanya di daerah kita. Putaran ekonominya, pusaran ekonominya ada di daerah. Untuk bisa seperti itu tentunya kita harus menjamin tenaga kerja mereka bisa diterima dalam sistem kerja yang akan dibangun di industri apapun nanti yang akan dibangun di kota ini. PLK kita sudah harus bisa menjamin. Oleh itu maka saya juga sangat berharap ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan kalau hadir, mohon juga memaparkan apa yang menjadi master plan industri dan perdagangan di kota kita, sehingga teman-teman tenaga kerja sudah bisa menyiapkan kira-kira PLK seperti apa. Konsultan juga sudah bisa berpikir kira-kira kalau seperti itu set plan seperti apa, di mana ditempatkan BLKA, di mana ditempatkan BLKB, kemudian kira-kira untuk sarana penunjang lainnya harus di mana. Sehingga harapan kita memang pada hari ini walaupun belum bisa kita menghasilkan secara komprehensif, tapi paling tidak beberapa data-data yang dibutuhkan dengan memberikan gambaran tentang kecenderungan kota kita masing-masing ada. Begitu juga di PTSP, mungkin PTSP sudah pernah misalnya berdiskusi dengan investor apa saja kira-kira yang sudah pernah membangun komunikasi dengan daerah kita, yang kira-kira kalau itu jadi itu secara tenaga kerjanya seperti apa. Begitu juga dengan dinas-dinas lain yang kira-kira sudah punya kerjasama, sudah punya gambaran tentang apa yang harus dilakukan untuk jangka panjang di kota kita. Perikanan juga seperti itu. Perikanan seperti apa? Yang jelas, kalau kita melihat kondisi hari ini, kita harus lebih fokus kepada perikanan budidaya. Kita tidak boleh memaksakan diri lagi seperti nenek moyang kita yang pelaut itu. Apalagi hanya nostalgia saja itu nenek moyang kita pelaut. Karena kalau kita hanya membuat tonase 2 ton, biar kita punya nenek moyang pelaut, kita tidak akan dapat para apa di laut. Karena 2 ton itu hanya bisa dibilang negara tua hari ini, bahkan sudah lebih jauh dari itu. Karena wilayah atau lokasi tangkap kita sudah jauh dan tidak bisa diharapkan lagi di perairan sekitar sini, sehingga memang dibutuhkan tonas besar. Kemudian iklim hari ini juga berubah begitu cepat, sehingga pola gelombang, pola angin berubah. Ini juga tantangan kita sendiri buat nilai-nilai masa depan. Jadi kalau hanya sekedar APBD kota seperti yang kita lihat saat ini, itu tidak akan dapat menjadi atau mempunyai daya ungkit ekonomi buat nelayan. Harus industri perikanan yang menjadi di sini. Kalau APBD kita hanya kating-kating, sudah saya bilang berhenti, walaupun itu juga bokir. Karena kalau saya jejer kerja saja di anggota DPR dulu, setiap tahun itu hampir 30 setiap tahun. Yang saya bilang kalau kita menyeberang ke Wara tidak perlu mendayung, cukup pindah-pindah kali-kali saja tiba di Wara. Kalau kita kumpul itu semua, tapi tingkat yang perlu diciptakan sejak kota Bobo ini dilihat sampai itu.
Terus daya objek ekonominya apa? Gitu. Karena kita hanya sekedar apa? Mengumpulkan bahwa kita ada program untuk perikanan global apa? KTT. Tapi tidak pernah makanya mohon untuk Litbang agar statement saya ini bisa dipertanggungjawabkan. Dikaji sejauh mana daya objek ekonomi tonase 2 ton terhadap kemapanan rumah tangga nelayan di Kota Wow. Dikaji, jadi gambar kajian. Tapi kemarin satu hal yang mengembirakan, Ibu Yuli kemarin sudah mengundang kita untuk menyaksikan bagaimana budidaya parame ya, dengan waktu 3 bulan hasilnya lumayan dan menggunakan lokasi yang tidak terlalu besar sehingga juga ini bisa menjadi wilayah kerja nelayan kecil di wilayah pesisir. Pesisir kita kan tuh 42 km mulai dari Katana sampai dengan Lapaluga kurang lebih 42. Kalau kita sekat tadi yang jelas sekarang dari Katana sampai Nirwana itu wilayah pariwisata. Tidak mungkin ada budidaya dari Pantai Nirwana sampai Sula ada Pertamina, juga wilayah peruntungan yang tidak bisa diganggu oleh kepentingan lain. Kemudian wilayah Sunset dan sekitarnya juga menjadi wilayah wisata. Kemudian kalau yang Bonekom digunakan oleh PTP di laut itu juga pada desa tertentu sudah bisa digunakan untuk apa-apa tertentu. Sampai dengan pasar Bone-Bone, Wameo, kemudian masuk ke Kota Mara, putar terus. Yang ketiga itu tinggal wilayah Kolakana sampai adalah survei yang mulai tinggal itu wilayah yang benar-benar bisa berdaya. Oleh itu kalau kita mengenalkan sisi laut kita yang seperti itu juga tidak akan berdampak ekonomi yang cukup. Sehingga wilayah-wilayah darat kita dengan budaya mengembangkan beberapa teknologi, saya kira juga bisa jadi pilihan ke depan untuk bawa program keluarga nelayan kita. Sudah jauh terperkan dia. Kita kembali ke Mester dan Mbak Oliver. Kita sangat berharap katanya kepada konsultan agar benar-benar BLK kita ini paling tidak dapat memberikan acuan bagi pelaksanaan perencanaan ketenaga kita. Jadi seberapa mungkin kita berharap dokumen ini bisa digunakan, bisa aplikatif, bisa dijadikan sumber untuk melengkapi kebijakan kita. Jadi jangan sampai nanti kita ingin peningkatan kapasitas, tapi BLK kita tidak cukup untuk bisa mendukung kebijakan. Ya, maka saya berharap tidak hanya sekedar menjadi sebuah dokumen, tapi benar-benar dokumen master plan ini bisa menjadi acuan yang tegas. Itu maka saya juga berharap kepada dinas tenaga kerja, kalau master plan ini sudah terbentuk, sudah dibuat, ya dipedomani. Jangan sampai lagi waktu dan biaya yang kita keluarkan untuk melakukannya sebuah master plan ini kemudian sia-sia karena kita akan berubah, lain pimpin, lain kebijakan, lain dokumen. Jadi kita berharap dokumen kita ini aplikatif, siapapun nanti orangnya, dokumen ini harus dipedomani. Jangan buang-buang ongkos. Tidak sedikit
selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya minta dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk memberikan masukan yang konstruktif kepada forum ini, terus kepada konsultan, agar dokumen yang terlahir benar seperti apa yang kita harapkan bersama dapat digunakan sebagai acuan kerja kita ke depan dalam pengembangan ketenaga kerjaan di Kota Bogor. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi kurang mengungkapkan dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sembilan pendahuluan, visi detail, engineering desain, kepala latihan kerja Kota Bogor tahun 2023 kami nyatakan dibuka dengan bismillah. Terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan seminar awal pembuatan master plan Balai Latihan Kerja dan Revisi Detail Engineering Design tahun 2023. Acara dilanjutkan dengan seminar awal pembuatan master plan Balai Latihan Kerja dan Revisi Detail Engineering tahun 2023. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara foto bersama. Langsung saja Pak. Ada Pak dan Basrin. Ya. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Saya mengundang Pak Jamal dan Pak Surya untuk memaparkan rencana desain sketsa master plan. Mungkin Pak Jamal langsung pada intinya saja. 10 menit saja, 10 menit langsung pada intinya saja Pak Jamal, supaya masukan-masukannya dari peserta bisa kita terima. Ya, oke, silakan. Saya rasa dibatasi waktu karena kita punya waktu tinggal berapa menit. Ya, begitu supaya jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Wali Kota Bogor, para kepala PPD, kepala yang mewakili. Baik, kami langsung saja karena kami cuma dikasih waktu 10 menit untuk menguraikan beberapa hal yang kira-kira akan berkaitan baik secara langsung atau tidak langsung dengan rencana pembangunan PPKI. Saya coba kombinasi saja antara master plan dengan rencana DED.
Baik, ini latar belakang saya rasa tidak perlu dijelaskan, sudah ada di dalam kepala Bapak Ibu masing-masing bahwa FPCMD kita. Kemudian lanjut, terus ya, ini Permenaker yang mengatur tentang bagaimana sebuah BLK yang standar itu. Jadi sebuah BLK harus disusun dengan memenuhi persyaratan antara lain cara pertama lahan, kedua studi kelayakan, tiga dokumen analisa lingkungan hidup, keempat struktur organisasi, sampai terakhir sarana dan prasarana. Nah, lahan ini tentu butuh alas hak dan ini saya kira sudah clear untuk Pemkot Bogor. Kemudian struktur kelayakan dan dokumen lingkungan itu dalam bentuk dokumen. Sedangkan struktur organisasi sampai sarana prasarana itu akan dibahas di dalam master plan. Lanjut. Terus lanjut. Terus ya lanjut. Ya, ini lingkup pelayanan. Mohon izin Pak Wali, mungkin perlu ada semacam persamaan frekuensi dulu supaya nanti kira-kira jangkauan BLK ini mau kemana. BLK ini mau dibuat hanya untuk melayani Kota Bau-Bau secara lokal, regional, atau sampai internasional, kira-kira seperti itu. Nah, paling tidak yang kami hasil diskusi dengan Pak Kadis, paling tidak secara regional untuk lingkup Sulawesi Tenggara bisa terlayani. Nanti sebentar kami akan tunjukkan. Tentu kita harus punya karakteristik sendiri. BLK di Sulawesi Tenggara kan baru ada satu di Kota Kendari. Tentu kita jangan beroverlap dengan mereka supaya karakteristik kita kelihatan. Jadi hasil diskusi dengan teman-teman di BLK Kota Kendari itu mereka juga bicara soal regional. Jadi maksudnya misalnya kalau workshop kelistrikan atau bengkel misalnya, jadi lingkup layanan itu dari berbagai kabupaten. Nah, kami tadi sepakat dengan Pak Wali bahwa kayaknya kita harus mendorong BLK ini untuk masuk ke sektor-sektor pariwisata misalnya, karena itu tidak disediakan di Kota Kendari. Jadi lingkup layanannya kita main di pariwisata, pertanian dan perikanan. Ya, lanjut. Terus. Pindah ke satu ya. Terus. Dua puluh delapan. Ya, ini. Acuan utamanya adalah Permenaker nomor 8 tahun 2017 bahwa sebuah BLK itu pertama ada standar sarana prasarana utama dan standar sarana prasarana pendukung. Nah, yang sekarang dibangun itu adalah gedung kantor atau gedung utama. Jadi kita masih butuh banyak sarana prasarana utama dan sarana prasarana pendukung. Antara lain misalnya saya beri contoh ruang teori, ruang praktek, toilet umum, ruang ibadah dan seterusnya. Ya, ini yang disinggung oleh Pak Wali Kota tadi bahwa di dalam Permenaker ini paling tidak ada 22 jenis kejuruan yang bisa dibuatkan dalam bentuk workshop. Nah, tentu tidak semua kita bisa buatkan dan tentu harus mengacu kepada karakteristik wilayah dan karakteristik kependudukan yang tadi sudah diuraikan oleh Pak Wali Kota. Nah, dari 22 ini nanti tentu pijakannya harus juga jelas. Misalnya Pak Wali tadi mengatakan harus sesuai dengan karakteristik wilayah setempat. Kemudian bisa memprediksi kecenderungan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian tentu kita harus melihat potensi unggulan. Potensi unggulan kan bisa dinilai dari seberapa besar sebuah sektor itu mendatangkan investasi. Nah, sektor-sektor investasi ini
kami kebetulan di PPSP 2 tahun lalu sudah juga mengkaji bahwa 3 sektor utama di Kota Bau-Bau ini yang menjadi sektor unggulan adalah 1 infrastruktur, kemudian kedua perdagangan dan jasa, dan ketiga pariwisata. Nah, 3 sektor ini kemudian saling mendukung. Ya, lanjut. Ya, sebelum. Ya, ya, di sini ada beberapa kejuruan, misalnya satu tata busana itu masuk dalam klaster sektor pariwisata, kemudian pariwisata sendiri, kemudian ada pertanian, lalu perikanan seperti yang diarahkan oleh Pak Wali Kota tadi. Di situ ada budidaya tangkap dan budidaya perikanan budidaya, lalu kemudian workshop processing sendiri khusus untuk pengolahan hasil. Nah, lalu kemudian agribisnis. Lanjut. Kemudian ada satu yang menarik juga yang kami lihat belum dilirik oleh Kota Kendari, itu ada industri kreatif. Saya pikir kita punya banyak potensi untuk industri kreatif ini, dan itu bisa menjadi satu workshop sendiri sesuai dengan peraturan menteri ini. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini kami tunjukkan sedikit kondisi existingnya Pak Wali Kota. Ya, jadi bangunan existing yang ada ini adalah bangunan utama yang memang kenapa harus DLE-nya direvisi, karena sudah bergeser dari lokasi site plan awal. Luas lahan ini kurang lebih sekitar 9 hektar. Sebagai gambaran, Pak Wali Kota, Kota Kendari itu cuma punya lahan 4,5 hektar. Jadi kita punya 2 kalinya Kota Kendari. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa full untuk BLK. Jadi saya kira kita bisa berbuat banyak di BLK ini, karena kita dari sisi sumber daya lahan kita punya lebih luas. Kemudian dari sisi pemanfaatan ruang juga masih terbuka. Lanjut. Ya, ini site plan awal yang direncanakan. Jadi tentu kalau kita bicara revisi, kami harus mengevaluasi dulu site plan awal, dan site plan awal ini memang seperti yang disampaikan tadi, beberapa workshop yang direncanakan itu adalah workshop yang misalnya workshop yang konvensional. Jadi misalnya ada pertukangan, kemudian elektronik, listrik dan seterusnya. Dan itu saya kira setiap BLK punya, dan kita tidak punya karakteristik kalau begitu. Kalau kita hanya melihat sama persis dengan tempat lain, tentu kita akan berebut peserta tenaga kerja kalau begitu. Jadi mestinya kan berpikirnya justru dari semua tempat datang ke sini untuk pelatihan, karena memang hanya ada di Bau-Bau jenis kejuruan. Ya, lanjut. Ya, ini sekedar gambaran saja bahwa site plan awal itu pertama workshopnya 6, kemudian ada pergeseran lokasi setelah kami cek di lapangan. Kemudian bangunan utama itu juga sudah bergeser dari yang awalnya biru yang ada di peta, itu kemudian existing sekarang yang ada itu sudah jadi yang merah, jadi dia ada ke atas posisinya. Nah, secara fisik lahan ini secara konturnya agak ini, walaupun tidak curam, tapi posisi kita kalau mau masuk itu mendaki, pelan-pelan mendaki. Jadi secara mungkin perlu ada semacam penataan lahan di dalam ini. Oke. Lanjut. Satu lagi.
Terus. Ini yang segmennya awal terus. Ya, sebelumnya. Ya. Jadi ini kami beri gambaran di Kota Kendari itu ada kurang lebih 10 jenis workshop yang existing sekarang. Jadi ada teknik kelas, otomotif, listrik, elektronik, bangunan, teknologi informasi, garmen, tata kecantikan dan pariwisata dan prosesi. Nah, sedangkan yang kami rekomendasikan berdasarkan data-data yang ada itu ada kurang lebih 14 jenis workshop. Nanti terakhir baru kita bicara bagaimana penempatan setiap bangunan di dalam ruang. Jadi mulai dari perbedaannya ada di tata kecantikan, tata busana, pariwisata, pertanian, perikanan, prosesi, agribisnis dan industri kreatif. Jadi ini terakhir ini model site plan yang kami coba tawarkan. Jadi di bagian timur itu karena lahannya cukup luas, mungkin bagus kalau dipikirkan semacam ruang semacam kebun percontohan dalam rangka meningkatkan Jadi sektor pariwisata dan sektor pertanian kita dorong supaya nanti setiap peserta pelatihan itu bisa langsung mempraktekkan skillnya di kebun percontohan yang dimaksud. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan oleh kami kembali. Terima kasih. Saya langsung teruskan saja Pak ya. Di sini saya sebagai ahli arsitektur, di sini kami baru berapa ya, jadi masih bisa berubah dari sisi diskusi dan kemudian kami konsultasi lagi ada pertemuan selanjutnya. Nah di sini yang sudah ditawarkan, jadi DNA ini atau session ini kami buat dengan pertimbangan mungkin selanjutnya saja. Sudah yang kontur ya. Kita kontur. Yang ada warna. Bukan yang ada warna-warninya ya. Kita kontur. Ya itu nih. Kita keliringan. Ya sudah yang tadi. Ayo. Ya. Dari gambar ini, makanya tadi arahan desainnya itu ke belakang ya, karena daerah itu ya ketika nanti kita membuka lahan, ini mohon maaf sebelumnya ini dari peta drone Pak, jadi kedepannya insya Allah kami akan kesini lagi untuk mengambil data menggunakan PS dan nanti istilahnya kami mengkonfirmasi apakah dari peta drone tadi dengan total station itu nanti sudah sama elevasinya. Nah, kalau sudah sama elevasinya berarti yang tadi itu sudah secara posisi atau letak itu sudah kurang lebih akan seperti itu. Jadi kemudian lagi sebenarnya ada di presentasi yang tadi. Di sini kami akan mencoba sedikit memasukkan unsur arsitek tradisional. Mungkin nanti pada masukan nanti kira-kira nanti seperti apa. Tapi nanti salah satunya mungkin ada pemasukan unsur tradisional di desainnya untuk biar ada ciri khas dari kota Bogaunya. Saya kira seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jamal, Pak Sul. Ya, jadi substansinya tadi gambar ya master plan-nya dengan tentunya kita berikan kesempatan masukan-masukan ya. Mungkin saya langsung saja menunjuk saja mungkin dari BU Pak Mas BU mungkin bisa ada masukan mungkin Pak.
kita mempercepat waktu saja. Kemudian dari dulu, kemudian dari pariwisata, dari limbah. Ya, silakan. Baik. Mana baik? Baik, iya, silakan dari PU dulu atau dari Pak ya? Dari Pak PU dulu Pak. Kemudian pariwisata, kemudian Depak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua Bapak yang saya hormati, Bapak dan Ibu serta segenap awal yang sangat berbahagia. Langsung saja barangkali dari apa yang dipaparkan tadi, kebetulan saya juga ini kan baru 1 minggu lagi di dinas PU. Tapi melihat apa yang dipaparkan tadi, saya cuma memberikan apresiasi dengan tawaran desain yang disampaikan atau dipaparkan tadi, bahwa sebenarnya mestinya pembangunan kawasan seperti ini sudah pernah desain awal. Apa ini mungkin anggaran kita baik APBD maupun APBN tidak sekaligus ini terrealisasi, tapi dengan desain yang ada akan dilakukan secara bertahap. Tahun ini yang dibangun, tahun ini yang dibangun. Dari apa yang dipaparkan tadi tentang bagaimana karakteristik tersendiri khusus rencana pembangunan PLK yang kita rencanakan dengan Bau yang mana di Sulawesi Tenggara seperti informasi yang tadi baru PLK Kedari itu kita akan membuat PLK yang mungkin karakteristiknya lain, sehingga tadinya akhirnya PLK yang kita bangun nanti bukan kita yang mencari orang, tapi orang-orang yang akan mencari datang ke PLK ini sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, kalau desain sudah tidak ada sistemnya dan anggaran berikutnya terus bongkar pasang, tapi semua perencanaan itu sudah diatur dengan baik. Bahkan kalau perlu untuk perencanaan gedung kegiatan workshop atau asrama misalnya direncanakan lantai 2, justru kalau anggarannya belum memungkinkan semuanya, baru 1 lantai, tapi konstruksinya sudah persiapan konstruksi di lantai 2, karena banyak kita di kota ini kalau sudah tidak bisa membangun ke samping kan berarti harus membangun ke atas. Kalau seperti ini untuk menjadi masukan, saya kira lokasinya juga ini sudah cukup luas, 9 hektar seperti yang disampaikan tadi. Kemudian nanti ada lahan yang disiapkan untuk praktek. Kalau kemudian ada workshop untuk ini menjadi laboratorium lapangan, kalau boleh saya katakan seperti itu. Saya kira ini sudah semakin jelas dari apa yang mudah-mudahan ini apa yang direncanakan terrealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi substansinya Pak Anies itu kecenderungan tadi ke kanan Ya, silakan Pak Anies pariwisata. Nanti dicatatnya. Ya baik, lanjut. Tinggal geser mic-nya ke kanan. Izin Pak Wali Kota, Bapak-bapak Kepala Dinas, narasumber, dan seluruh peserta, langsung saja. Waktu tinggal 5 menit yang bunyi bisa ini. PLK memberi arah kebijakan ke depan tentang visi dan mimpi besar Bau kemana. Letaknya geografi Kota Bau di jantung Indonesia, Alki 2 dan Alki 3 membuka peluang bahwa jasa dan perdagangan betul. Tapi kalau saya mempelajari jasa dan perdagangan itu adalah konsekuensi dari sebuah pembangunan. Yang spesifiknya bahwa adalah budaya. Karakter budaya ini bisa disinggung dengan metode pelatihan yang mau didekatkan dengan apa yang dilakukan dalam pembangunan ke depan. Bau dekat dengan alam ibadah, hampir seluruh produk mulai dari garangganya, dia punya mutiara, dia punya ekor sirik, teripang dan lain-lainnya lewatnya dilakukan oleh Bau. Nah, kedepannya mungkin industri benar tadi Pak Wali telah menyinggung, dinas perindah harusnya dulu. Kemudian ada kebijakan ke depan. Jadi perindustrian apa yang akan digarap? Yang terakhir, Bau masih cukup luas. Seperlapan dari luas kota Bau hari ini baru bisa dikelola. Masih ada yang luasan di luar sana. Bahwa kedepannya agrowisata, ekowisata
yang menjadi potensial untuk mendukung metode pariwisata budaya yang berkelanjutan. Mungkin dari kami juga dari pariwisata budaya untuk mendukung warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nanti dicatat Pak. Silakan terakhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wali narasumber. Saya sebagai mantan siswa BRK, berbeda kalau beliau tadi menggunakan. Saya sebagai mantan siswa BRK tahun 92. Saya nggak akan begini. Saya nggak masuk dalam konten pembuatan master plan-nya. Tapi saya ingin memberikan gambaran bahwa ketika orang masuk BRK ya Pak, jangan sampai perasaan kita seperti masuk ke jalan Guantanamo. Jadi kita berada tertinggal jauh, di dalamnya kita ada tempat, kita jalan keluar. Itu terjadi kenapa? Karena master plan disusun tidak berdasarkan perasaan kenyamanan peserta. Yang dibuat adalah kelengkapan peserta. Tolong tim disusun untuk memasukkan pendekatan kualitatif humanismenya untuk peserta nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi mungkin peserta sekalian yang belum mendapat tindak tapi siap di kantor menerima masukan melalui catatan-catatan tertulis saja. Ya. Terima kasih. Saya pikir tidak perlu Dijelaskan. tinggal menerima masukan saja. Nanti seminar berikutnya antaranya baru kita bahas lebih. Terima kasih untuk kegiatan pada sore hari ini karena sudah mau buka. Akhirnya saya tutup seminar kita, seminar awal ini dengan coba billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi untuk buka puasa di lantai bawah restoran. Ya, kita kirim. Setelah buka puasa, kita salat maghrib di masjid di depan, baru kembali ke sini lagi untuk makan malam. Terima kasih. Silakan. Baru kita berdoa sih. Mas